Shalom Bapak Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami ucap syukur atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami lewat firman-Mu, lewat renungan ini, untuk kami boleh melakukan kehendak-Mu, melayani-Mu, karena kami tahu ujung dari kehendak-Mu adalah rancangan yang membawa kepada damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Terima kasih ya Tuhan, urapi dan sertai setiap kami yang melihat tayangan ini, agar kami semua boleh terbuka hati kami, dan hati kami boleh diarahkan dan dituntun oleh firman-Mu. Terima kasih ya Yesus, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya ambil renungan hari ini di dalam Yohanes 6 ayat ke-38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Firman Tuhan ini keluar dari ucapan Tuhan Yesus. Yesus sendiri datang ke dunia bukan untuk melakukan kehendaknya, visinya, ataupun apa yang menyenangkannya, tetapi Ia melakukannya untuk melakukan kehendak Bapa Allah di surga. Demikian juga setiap kita, saudaraku, kita semua adalah hamba Tuhan, bukan? Dan sama seperti manusia menciptakan sebuah alat atau menemukan sebuah mesin karya pasti dengan satu tujuan atau fungsi. Demikian juga ketika Tuhan membentuk atau menciptakan manusia, Tuhan sudah menetapkan tujuan dan rancangannya atas kita. Tentunya tujuan Tuhan menciptakan kita adalah untuk melayani Dia, untuk melakukan kehendak-Nya. Mari hari ini setiap hidup kita, apapun yang kita lakukan harus sepadan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lebih lanjut Bapak Saudara, bagaimana kita bisa terus hati kita tetap melakukan kehendak Tuhan? Salah satu yang menjadi masalah atau kesulitan untuk kita melakukan kehendak-Nya adalah pemikiran manusia sendiri. Ya, pemikiran atau hikmat manusia kadang seringkali juga membuat manusia tidak bisa mengerti, memahami, bahkan melakukan kehendak Bapa. Contoh, Raja Saul. Ketika Tuhan sendiri memerintahkan Raja Saul untuk menumpas habis musuh Tuhan, raja bahkan semua ternaknya. Tetapi pemikiran Raja Saul melihat apa yang dipandangnya benar, melihat hikmat manusia sendiri. Akhirnya dia putuskan untuk tidak memusnahkan. Rajanya diselamatkan, bahkan ternaknya pun disisihkan. Dengan satu pemikiran, ternaknya ingin dipersembahkan untuk Tuhan. Lain cerita dengan Yudas. Yudas juga melakukan hal yang sama. Di saat ia melihat seorang perempuan memecahkan buli-buli yang berisi minyak narwastu yang mahal harganya. Minyak narwastu itu dituangkan di tubuh Yesus. Yang dipikirkan Yudas adalah seandainya minyak yang mahal itu dijual dan uangnya bisa diberikan kepada orang miskin. Tetapi tentunya kehendak Tuhan bukan seperti itu. Sekali lagi, pemikiran manusia seringkali membuat mereka tidak memahami, bahkan melakukan hal yang tidak seperti yang Tuhan kehendaki. Saudaraku, firman Tuhan katakan, Yesus suatu ketika berdoa, ia berdoa demikian. Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, namun kehendak-Mu lah yang terjadi. Demikianlah kiranya hidup kita. Jangan kita harus memaksakan kehendak kita. Apa yang kita pandang baik, apa yang kita pandang benar, apa yang kita pandang berhasil, belum tentu itu kehendak Tuhan. Pastikan hari ini kita prioritaskan, mengutamakan kehendak Bapa, melampaui segala hikmat kita, melampaui segala apa yang kita pandang baik dan benar. Apa yang menjadi firman Tuhan, itulah kehendak Tuhan. Dan satu lagi, Matius 6 ayat 10 mencatat, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Ternyata saat kita melakukan kehendak Bapa, maka di bumi menjadi seperti di surga. Apa yang kita kerjakan di bumi, keluarga Anda, pekerjaan Anda, usaha Anda, apa yang Anda pegang dan Anda kerjakan akan menjadi seperti di surga. Artinya adalah Tuhan mau menyertai, Tuhan mau mengurapi. Ketika kita melakukan kehendak Bapa, maka apa yang Anda lakukan akan disertai Tuhan, akan ada penyertaan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan memampukan kita, menjadikan kita lebih dari pemenang. Itu sebabnya saudaraku, apa yang menjadi firman Tuhan hari ini dalam hidup kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saat Tuhan katakan ampuni, sekalipun tidak mudah, lakukan kehendak Bapa. Ketika Tuhan katakan kasihi, ketika Tuhan katakan hari ini taatlah, bahkan ketika Tuhan katakan hari ini hormati orang tua, mungkin tidak mudah,
Tetapi inilah kehendak Tuhan. Lakukanlah, maka Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati hidupmu. Dan apa yang Anda kerjakan di bumi ini akan seperti di surga, di mana Allah bertata di surga, Allah juga bertata atas setiap keluarga, pekerjaan, usaha Anda semua. Mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami hari ini untuk punya hati yang mau diarahkan, dituntun. Ajar kami hari ini untuk memahami kehendak-Mu dan melakukannya. Seperti firman-Mu yang berkata, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku Tuhan. Dan biarlah di bumi seperti di surga, di dalam keluarga kami seperti di surga. Sekalipun hari ini kan belum bisa melihatnya, tetapi kami tahu, kami melakukan bagian kami, yaitu melakukan kehendak-Mu, melayani-Mu. Karena ujung hidup kami adalah rancangan-Mu yang penuh damai sejahtera, memberikan hari depan yang penuh harapan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang melihat tayangan ini. Siapapun Anda hari ini, taruh tangan Anda di dada, dan mari sepakat dengan saya, berkata dan meminta kepada Tuhan, memampukan kita semua hari ini, hidup di dalam kehendak-Nya, mengerjakan rencananya, sehingga kita semua boleh menyelesaikan garis hidup kita dengan berkemenangan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau lihat anak-anak-Mu dimanapun kami berada. Kuasa-Mu sanggup menjamah dan mengubahkan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat beraktivitas Bapak Saudara. Tuhan Yesus memberkati.